warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hakim dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika aktualisasi akhlak. Jadi, secara bahasa, ketika kita berbicara tentang akhlak, kita sedang membicarakan karakter atau sifat bawaan yang sudah tertanam kuat di dalam diri manusia. Sifat inilah yang nantinya membentuk perilaku sehari-hari kita secara spontan. Menariknya, kata huluk ini juga satu akar kata dengan khalik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti ciptaan. Sehingga akhlak secara bahasa menggambarkan kajian erat antara karakter mendalam suatu ciptaan dengan fitrahnya. Di dalam slide ini dijelaskan bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang sudah tertanam sangat kuat di dalam jiwa manusia. Karena sifat ini sudah mendarah daging, ia mampu melahirkan berbagai macam perbuatan secara spontan dan mudah. Kata kunci yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata spontan dan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Artinya, ketika seseorang memiliki akhlak tertentu, tindakan yang muncul dari dirinya itu terjadi secara otomatis, refleks, dan jujur tanpa adanya kepura-puraan. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki akhlak dermawan, maka saat melihat orang lain kesusahan, dia akan langsung tergerak untuk mendorong tanpa perlu menghitung untung rugi atau berpikir dua kali. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta. Bentuk utamanya tercermin dari ketulusan kita dalam beribadah, seperti sholat, puasa, dan zikir yang dilakukan murni secara ikhlas tanpa kepura-puraan. Selain itu, akhlak ini juga diwujudkan melalui sikap hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat, serta berserah diri atau bertawakal penuh kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha yang maksimal, terakhir, sebagai manusia yang tidak luput dari salah, bentuk akhlak kita adalah segera bertaubat saat berbuat khilaf, serta selalu menggantungkan seluruh doa dan harapan hanyalah kepadanya. Dan di slide ini kita akan menjelaskan tentang akhlak terhadap diri sendiri yang merupakan wujud tanggung jawab kita dalam menjaga amanah kehidupan dari Allah. Hal ini dimulai dengan menjaga keseimbangan kesehatan, baik jasmani melakukan pola hidup sehat maupun rohani melalui ibadah dan ketenangan jiwa. Selain itu, kita juga wajib menjaga kehormatan serta kesucian diri dari perbuatan tercela, sekaligus selalu menanamkan sikap jujur tanpa membohongi nurani sendiri. Akhlak ini juga menuntut kita untuk hidup disiplin dalam menghargai waktu, yang pada akhirnya bermuara pada komitmen untuk tidak menzolimi diri sendiri, baik dengan membiarkan diri dalam maksiat maupun merusak potensi yang kita miliki. Poin yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang akhlak terhadap keluarga yang menjadi fondasi utama dalam membangun keharmonisan di rumah. Penerapan akhlak ini mencakup kewajiban kita sebagai anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain. Sementara dalam hubungan pernikahan, hal ini diwujudkan dengan sikap saling menyayangi serta menjaga kesetiaan dengan pasangan, yang kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak menggunakan penuh kasih sayang. Dasar akhlak dalam Islam, di mana fondasi utamanya bersumber langsung dari hadis Rasulullah SAW. Di dalam slide ini ditegaskan bahwa misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik bagi seluruh umat manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa urusan moral, karakter, dan budi pekerti menempati posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam, bukan sekedar pelengkap ibadah ritual saja. Fondasi utama dalam akhlak dalam Islam juga tercantum langsung di dalam Quran. Salah satunya terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala secara langsung memuji keluruhan akhlak Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa beliau benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Ayat ini menjadi legitimasi dan bukti nyata bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW adalah role model atau teladan terbaik dalam berperilaku. Kesimpulan dari materi ini bahwa akhlak bukan sekedar teori untuk dipelajari, melainkan nilai nyata yang harus dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Tolak ukur utama dari kesempurnaan iman seseorang mukmin tercermin langsung dari kebaikan perilakunya. Oleh karena itu, ketika kita mampu mengaktualisasikan akhlak yang baik secara konsisten, hal tersebut akan otomatis membentuk karakter mulia yang menjadi cerminan sejati dari kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian materi, kesimpulannya mengenai etika berkeluarga dalam Islam dapat dirangkum ke dalam 5 aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, dimulai dari kewajiban anak kepada orang tua untuk selalu berbakti, berkata lemah lembut, dan mendoakan mereka sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran. Kedua, hubungan antar suami dan istri harus dijalankan dengan saling memperlakukan secara ma'ruf dan penuh tanggung jawab yang berimbang. Ketiga, yaitu terhadap anak, orang tua memikul amanah besar untuk mencurahkan kasih sayang, memberikan pendidikan, serta menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu etika ini meluas hingga ke kerabat dengan kewajiban untuk terus menyambung tali silaturahmi tanpa putus. Yang terakhir, dalam menghadapi setiap dinamika rumah tangga, pengambilan keputusan wajib dilakukan melalui jalan musyawarah demi mengutamakan kemaslahatan bersama seluruh anggota keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.